Siapa itu Mahoraga? Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait siapa itu Mahoraga dalam Jujutsu Kaisen. Yang mana makhluk ini merupakan Shikigami terkuat, yang mana dia digadang-gadang ditakuti oleh seantero penyihir di dunia Jujutsu Kaisen. Jadi yang seperti apakah pembahasan tentang Mahoraga ini di Jujutsu Kaisen? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu siapa itu Mahoraga di Jujutsu Kaisen, Shikigami terkuat milik Megumi. Nah, Shikigami ini yaitu Shikigami yang belum dijinakan yang pernah Megumi keluarkan pada saat melawan Sukuna. Di sini dijelaskan, nama lengkap dari Mahoraga sendiri adalah Eight-Handed Sword Divergent Sila Divine General Mahoraga. Ia sendiri adalah satu-satunya Shikigami dengan kekuatan yang mampu melampaui Shikigami lain dan bahkan para pengguna teknik kutukan sekalipun. Dalam sejarah klan Zenin, tak ada seorang yang berhasil menjinakkan Mahoraga. Jika dipanggil, makhluk itu akan menghajar siapapun termasuk pemanggilnya selama masih liar. Kemudian juga, menurut dugaan Megumi, Mahoraga adalah kartu as yang bisa bersaing dengan pemilik Six Eyes. Saat melawan Shigemo, Megumi sempat teringat cerita gurunya tentang perseteruan klan Gojo dengan Zenin di masa lalu. Satoru sendiri berkisah bahwa selama perseteruan berlangsung, perwakilan klan Gojo yang bertarung adalah pemilik Six Eyes, seperti halnya Gojo Satoru. Sedangkan perwakilan dari klan Zenin adalah pengguna Ten Shadow seperti Megumi. Dan dari situ, Megumi sadar bahwa Mahoraga adalah senjata liar yang memungkinkan perwakilan klan Zenin melawan pengguna Six Eyes tersebut. Yang mana hal tersebut dilakukan oleh Sukuna untuk bisa menandingi Gojo Satoru untuk mengalahkannya. Kemudian, jika Shikigami lain bisa dipanggil melalui gerakan tangan yang membentuk motif tertentu, maka hal itu berbeda dengan Mahoraga. Untuk memanggilnya, Megumi tinggal melantunkan mantra, yaitu mantranya dalam bahasa Indonesia ya. Dengan harta ini, aku memanggil Mahoraga. Dengan posisi tangan saling mengepal satu sama lain. Dan jika berhasil, Mahoraga akan muncul diiringi lolongan beberapa ekor anjing. Selain itu, meskipun belum berhasil dijinakkan, Mahoraga diketahui masih bisa dipanggil jika pengguna Ten Shadows cukup percaya diri untuk menjinakannya. Tapi masalahnya adalah, orang lain yang kebetulan di area pemanggilan Mahoraga juga akan terseret dalam ritual penjinakan Shikigami itu. Ritual baru berhenti jika Megumi atau orang lain berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Dan hal inilah yang disadari oleh Megumi. Mengingat bahwa ia saja belum berhasil menjinakkan Mahoraga, pemuda itu sering memanfaatkannya sebagai kartu liar untuk menghabisi musuhnya. Dan hal ini sempat terjadi pada Shigemo yang kala itu dipaksa ikut menghadapi Mahoraga yang dipanggil oleh Megumi Fushiguro. Yang kedua, yaitu kemampuan Mahoraga sehingga dia ditakuti oleh seluruh penyihir bahkan kutukan dari tingkat rendah sampai tingkat spesial. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa Mahoraga ini ditakuti oleh semua kalangan penyihir. Sebagai Shikigami terkuat, tentunya Mahoraga diberkahi daya serangan yang luar biasa. Satu tonjokannya saja sudah cukup membuat tembok bangunan hancur dan membunuh seseorang. Hal itu sempat terjadi pada Megumi yang sempat terpental akibat pukulan Mahoraga. Jika Sukuna tak muncul pada saat itu juga, Megumi sendiri bisa dipastikan benar-benar akan mati oleh Shikigaminya sendiri. Bukan hanya serangannya saja, daya tahan tubuh Mahoraga juga benar-benar di luar nalar loh. Ia mampu bertahan meski beberapa kali terkena tebasan, tendangan, dan pukulan dari Sukuna yang kala itu memakai tubuh Itadori Yuji. Bahkan meski tubuhnya mendapati luka yang dalam, Mahoraga masih bisa menyembuhkannya hingga kembali lagi ke kondisi sedia kala. Selain itu juga, yang lebih berbahaya dari Mahoraga adalah dia sendiri rupanya dilengkapi dengan senjata yang disebut Sword of Extermination di tangan kanannya. Sesuai namanya sendiri, pedang tersebut dikhususkan untuk membasmi semua arwah kutukan yang berada di depannya, dari mulai tingkat rendah sampai tingkat yang paling spesial. Dan makhluk yang terkena oleh tebasan tersebut dipastikan akan lenyap seketika. Alasannya kenapa pedang tersebut berbahaya bagi arwah kutukan? Karena senjata itu diimbuhi energi positif yang normalnya hanya tercipta melalui teknik kutukan pembalik saja. Hingga Sukuna saja mengakui pada saat dia melawan Megumi di tubuh Itadori Yuji. Kala itu dia berkata, jika ia melawan Mahoraga dalam wujud arwah kutukan murni, ia akan mati pada saat itu juga, pada saat
si Mahoraga menyerang menggunakan pedangnya. Tapi beruntungnya Sukuna karena memakai tubuh Yuji untuk menahan serangan tersebut, sehingga dia sendiri tidak lenyap sekaligus. Dia sendiri tidak lenyap oleh serangan yang ditebaskan oleh Mahoraga. Kemudian, selain bisa mengeluarkan energi positif dari pedangnya, Mahoraga juga bisa menggunakan energi negatif pada setiap serangannya. Hal itu disadari Sukuna saat ia menubruk bangunan akibat menerima serangan dari Mahoraga selama duel sengit di daerah Shibuya. Menurut Sukuna, Mahoraga bisa mengubah energi positif di serangan pertamanya menjadi energi negatif kutukan pada serangan keduanya. Tetapi, dari semua kemampuan-kemampuan Mahoraga di atas, ada yang lebih parah lagi kemampuan dari Mahoraga tersebut, sehingga dia sangat ditakuti oleh para penyihir dari Jujutsu Kaisen, yaitu kemampuan adaptasi tak terbatas, mengadaptasi segala jenis serangannya sehingga dia imun. Jadi konsepnya kayak gini. Setiap Mahoraga menerima serangan baru dan berhasil bertahan, roda di atasnya, yaitu roda Dharma, akan berputar dan membuat makhluk itu bisa beradaptasi dan imun pada serangan yang sama. Yang lebih parahnya lagi, hal itu tak berlaku pada serangan secara spesifik, melainkan segala jenis teknik yang berkaitan dengan serangan yang diadaptasi oleh Mahoraga sendiri. Contohnya, jika makhluk itu merasakan dimantel dari Sukuna, maka semua teknik tebasannya akan menjadi tak berguna di hadapan Mahoraga. Karena Mahoraga sendiri sudah mengadaptasi teknik dimantel, sehingga teknik-teknik yang lain yang hampir sama juga akan ikut diadaptasi oleh Mahoraga itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan chapter kali ini, di mana pertarungan antara Sukuna dengan Gojo Satoru. Di sini Sukuna sendiri sengaja memakai Mahoraga agar bisa beradaptasi dengan kekuatan Unlimited Void milik Gojo Satoru. Sehingga pada saat Mahoraga sudah bisa mengadaptasi kemampuan tersebut, maka setiap serangan Gojo Satoru itu tidak ada apa-apanya di hadapan Mahoraga. Jadi kalian pilih siapa nih, Gojo Satoru atau Sukuna yang harus menang? Tetapi tetap saja, kelemahan Mahoraga masih ada loh. Yaitu, satu-satunya jalan untuk menghabisi Mahoraga adalah dengan menggunakan serangan super kuat yang belum pernah dirasakan makhluk itu sebelumnya dengan sekaligus. Contohnya adalah pada saat Sukuna berhasil mengalahkan Mahoraga dengan satu kali serangan saja. Sukuna dan Mahoraga bertarung sangat sengit hingga akhirnya Sang Raja Kutukan berhasil mengakhiri riwayat Shikigami tersebut dengan tembakan panah api yang membuat makhluk itu lenyap menjadi abu. Dan itulah salah satu yang membuat Mahoraga saat ini nurut kepada Sukuna. Jadi gimana nih menurut minasan? Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan siapa itu Mahoraga di dalam anime Jujutsu Kaisen sebagai Shikigami terkuat. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!